الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Artinya terhadap manusia-manusia yang memerangi Allah, menyakiti kaum muslimin, Allah ancam azab itu sejak di dunia. Fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Ya. Azab yang bencana yang tidak mereka rasakan, tidak mereka duga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai ahlul iman, ahlul Quran, ahlul dakwah harus betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan keyakinan kita memiliki makna-makna yang lebih tinggi daripada sekedar yakin bahwa musuh Allah akan dihancurkan. Lebih tingginya bagaimana? Lebih tingginya bersyukur kepada Allah, tidak dalam posisi bersama musuh-musuh Allah. Ya. Jadi bukan sekedar yakin kemudian melihat apa yang ada biasa-biasa aja, tapi bersyukur. Ya. Apa jadinya kalau kita berada bersama mereka atau minimal pro atau mendukung mereka. Ya. Jadi ayat-ayat seperti ini selain yakin juga harus menghasilkan keimanan yang sifatnya optimis bahwa dakwah ini pada akhirnya akan dimenangkan oleh Allah, dan bersyukur bahwa dirinya tidak dalam posisi memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diungkapkan oleh sebagian ulama ketika mengomentari ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi tidak hanya menjadi keyakinan bahwa siapa yang memerangi Allah pada akhirnya akan dihancurkan seperti ashabul fil, ya, tapi hendaklah dirinya bersyukur ataupun mewaspadai diri, jangan pernah terbesit sedikit pun untuk memerangi agama Allah, untuk menghalang-halangi manusia kembali kepada Allah, baik dengan jalan yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya. Misalnya apa tidak langsung itu? Ya. Misalnya menampilkan hal-hal yang tidak baik kepada umat. Ya. Sehingga dirinya dijadikan oleh umat sebagai argumen. Ya. Itu ustadznya aja begitu, atau para penghafal Quran juga begitu. Ya. Jadi tuntutan komitmen terhadap Islam, terhadap Al-Quran yang lebih terhadap mereka-mereka yang sudah diberi rezeki oleh Allah hidayah yang lebih, hendaklah itu dijadikan sebagai salah satu peluang yang berharga, ya. Bukan dijadikan sebagai tambahan beban sehingga dirinya dalam kondisi pesimis atau nyesel, ya. Nyesel saya menghafal, jadinya saya harus lebih baik lagi, harus lebih baik. Justru itu menjadi motivasi untuk lebih baik, untuk lebih terlibat di dalam pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Maka selanjutnya Allah menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Mereka yang memusuhi Islam tadi, ya, di dunia sudah dihancurkan oleh Allah, ya. Di surat Ali Imran dikatakan siapa yang mengira Allah tidak
menolong Islam dan kaum muslimin, berarti dia telah suudzon kepada Allah. Ali Imran 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Maksudnya dhannal jahiliyah di sini adalah suudzon. Ya, mana buktinya Allah menolong orang-orang yang berjihad di Filistin? Sekarang Filistin gitu-gitu aja misalnya, ya. Mana buktinya Allah menolong kaum muslimin yang ada di Syria? Sekarang mereka nggak berhasil menumpas kekuatan Bashar al-Assad misalnya, maka ini merupakan dhannal jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, ya. Begitu juga ungkapan Allah di surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah kau mengira bahwa Allah itu abai, gak peduli dengan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Umat Islam dibunuh, ditangkap, dipenjara, rumah-rumahnya dihancurkan. Ini kezaliman yang luar biasa, yang biasa dilakukan oleh orang kafir, yang pasti korbannya biasanya kaum muslimin. Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan. Yang pernah kamu mengira nampaknya Allah enggak bakal menindak mereka, ya. Namun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, ya. Salah satu sifat Allah adalah fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, terserah Allah, ya. Mau menindak sekarang, mau menindak nanti, itu terserah Allah. Mau segera, ya. Kira-kira kalau segera gimana, ya? 2 hari yang lalu kaum muslimin di tepi barat dalam suasana COVID-19 seperti ini masih ada yang rumahnya dihancurkan oleh Yahudul Mal'unun. Kalau hari ini mereka berbuat jahat, besok udah dihancurkan oleh Allah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka nggak berani berbuat macam-macam, ya. Daripada nanti ditindak langsung sama Allah. Karena itu Allah sering menggunakan kebijakan innama yuakhiruhum, ya. Biarlah tuh orang-orang jahat itu dibiarin dulu, ya. Dibiarin dulu, ya. Kalau mereka sadar, mereka bisa taubat. Kalau mereka nggak sadar, bisa-bisa mana buktinya kalau mau nyakiti kaum muslimin itu bisa mengalami bencana? Enggak, kami udah bertahun-tahun menghancurkan kaum muslimin, kami baik-baik aja, ya. Kalau seperti itu, maka nilai ujian kehidupan nggak bisa berlaku, ya. Jadi Allah sering menggunakan kebijakan yuakhiruhum, dibiarkan, diakhirkan, ya, balasan-balasan buat mereka, ya. Atau yang lebih berat adalah balasan-balasan yang tidak mereka sadari, ya. Itu paling bahaya, ya. Apa misalnya bahaya yang tidak disadari? Mereka terhalang dari jalan hidayah, ya. Nggak ketemu bagaimana bisa tertarik sama Islam, berarti itu akan semakin menumpuk dosa, ya. Istilah ayat kemarin di ayat 25, semakin membawa mereka kepada kehidupan liyahmilu auzarahum kamilatan, ya. Kalau istilah Ali Imran, ya, itu sama saja orang nabung siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. 178 Ali Imran, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin, ya.
ya kalau nabung emas dan dizakati itu bermanfaat ya. Tapi kalau nabung dosa ya itu sama saja menabung azab. Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Jadi sudah seharusnya ayat-ayat seperti ini bagi para pejuang-pejuang dakwah bisa lebih bersabar, lebih berhusnudzan kepada Allah, lebih merasakan apa yang diungkapkan oleh para penyihir Fir'aun ketika sudah mulai baru menyatakan amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, belum beraktivitas, wah itu sudah ngantri berbagai macam tindakan-tindakan yang akan menyiksa mereka, yang akan menghinakan mereka dan seterusnya. Tapi mereka sadar ya, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Fir'aun, kamu itu tidaklah ingin menghabisi kami, menyiksa kami, berbuat jahat kami. Alasannya sebenarnya cuma satu aja, kan? Iman kepada Allah. La an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Maka dia hanya berdoa, dan ini doa yang harus sering kita panjatkan ya, yang pada hakikatnya kita umat Islam, apapun yang kita alami di negeri ini ya, misalnya pajak yang segala poinnya ya menjadi tinggi ya, pokoknya suasana politik yang tidak ada lain kecuali ingin menjadikan umat ini melemah ya. Selemah-lemahnya ini juga tidak terlepas dari semangat ini. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Ya. Betapapun antara Amerika dengan Cina itu nggak harmonis ya. Tapi ketika melihat ya, Cina itu istilahnya ngerjain kaum muslimin ya, sesungguhnya Amerikanya ya, tepuk tangan juga ya, Amerikanya ya, istilahnya dorong-dorong terusin. Yang penting kaum muslim di sana jangan pernah eksis, jangan pernah kuat, jangan pernah berdaya. Kenapa semuanya? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Ini semua resiko karena kita beriman kepada Allah, sehingga ada aja cara untuk gimana ya dikerjain segala arah dikepung kaum muslimin di negeri ini ya. Ini tidak terlepas dari wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Maka agar kita kuat, kita harus banyak berdoa. Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam keadaan Islam. Bolehlah hidup ini sulit itu, terkendala ini terkendala itu, yang penting kalau sudah berakhir dalam keadaan muslim, udah selesai, titik sampai di situ. Setelah itu hanya akan menikmati anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ungkapan orang-orang salihin, kullu bala'in fid dunya dunan nari afiyah. Maka bala apa saja yang terjadi di dunia ini selama belum neraka, kita siap bersabar ya. Orang kafir saja nanti bersabar kok ketika ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka bersabar ya. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah ya. Fama asbarahum 'alan nar. Allah katakan manusia itu sabar banget, orang kafir itu sabar banget ya sama neraka ya. Walaupun ini ungkapan menjatuhkan mental sebetulnya ya.
Ya, bagi kita ya, bertahan dalam kemaksiatan itu sama saja sikap fama asbarahum alan nar. Walaupun nanti di surat Ibrahim mereka teriak-teriak minta tolong ini, ya, terjadi dialog di antara mereka, ya. Ya barazulillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina asabarna am jaza'na ma lana min mahis. Di neraka ini kita mau sabar mau ngeluh nggak akan ada solusinya, ya, tetap aja terus diazab seperti ini, ya. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang membuat orang-orang salihin bersabar tetap di jalan Allah betapapun dengan segala kepahitan hidupnya, ya, karena semua akan berakhir, ya. Yang nggak akan berakhir adalah an-nar, ya. Begitu juga kalau dapat nikmat, jangan sampai lupa kepada Allah, karena nikmat apapun yang ada di dunia ini hanya sementara, hanya secuil, ya. Jadi wa kullu ni'matin dunal jannati faniyah. Nikmat apa saja selama belum surga jangan sampai membuat kamu jauh dari Allah, karena itu akan berakhir, ya. Oleh karena itu awal ayat 27 diungkapi dengan summa, ya. Summa itu harus dipahami fungsinya litarokhi, ya. Litarokhi itu apa artinya? Adanya sebuah proses yang panjang, ya. Ya. Jadi jangan berharap kalau ada summa itu prosesnya cuma sejam 2 jam, ya. Antum insyaallah hafal juz 3, ya. Summa itu bisa 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha, ya. Seorang menurut riwayat ulama Uzair dimatikan oleh Allah 100 tahun kemudian dibangkitkan. Intinya kata summa itu dalam Al-Quran selalu bermakna sebuah proses. Jadi orang-orang yang musuh Islam itu pada hakikatnya dia sedang menunggu sebuah proses di mana dia akan dihinakan oleh Allah, ya. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim, nanti pada hari kiamat mereka akan dihinakan, ya. Ini secara bahasa mau dibolak-balik sama artinya secara bahasa, ya. Misalnya thumma yukhzihim yaumal qiyamah, ya. Tapi yang ada thumma yaumal qiyamati yukhzihim, ya. Jadi yaumanya didahulukan untuk menegaskan hari H-nya itu, ya. Hari H musuh-musuh Islam itu akan dihinakan oleh Allah itu hari kiamat, ya. Sehingga cukup andai kata thumma yaumal qiyamah, ya, andai kata sampai yaumal qiyamah titik, ya. Itu sesungguhnya sudah harus membuat manusia tersadarkan, wah berarti akan ada bahaya ini di hari kiamat, ya. Jadi hari kiamat diawalkan di ayat ini untuk memberi penekanan bahayanya hari kiamat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, apalagi memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yukhzihim, ya. Ya, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tentu tidak ada penghinaan yang paling dahsyat nanti adalah saat dimasukkan neraka, ya. Walaupun nanti saat bangkit juga akan dihinakan, saat dihisab dihinakan, saat ditimbang penghinaan. Puncaknya adalah masuk neraka, itu penghinaan
tingkat tinggi bagi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berdoa dengan doa ya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah ya, itu stressing utamanya, jangan kau masukkan kami neraka ya Allah ya. Dan umumnya penghinaan apa saja ya, penghinaan saat sakaratul maut, penghinaan saat di alam kubur dan seterusnya, puncaknya adalah jangan masuk neraka ya. Dan itu diungkapkan di ayat sebelumnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, siapa saja yang kau masukkan neraka itu berarti sudah kamu hinakan. Dan orang seperti itu nggak akan ada penolong-penolongnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya. Inilah yang harus kita pahami, yukhzihim. Kalau kita tafsirkan dengan surat Ali Imran, thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Ya. Sambil Allah berfirman kepada mereka, aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim ya. Mana Tuhan-Tuhan yang menjadi saingan saya ya, yang dulu ya, kalian gara-gara itu kalian berani melawan ya, melawan Islam, melawan Allah Subhanahu wa taala karena ya, semata-mata karena pembelaan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka yakini selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat ini mengingatkan siapa yang tidak bertuhan kepada Allah berarti bertuhan kepada makhluk ya. Dan siapa yang tidak bertuhan kepada Allah pasti membenci semua yang terkait dengan Allah ya. Benci kepada kitab sucinya, benci kepada orang-orang beriman kepadanya, benci kepada lambang-lambangnya, pasti benci kepada Makkah, benci kepada Madinah ya. Benci sampai kepada bagian-bagian terkecilnya, benci kepada jilbabnya, jilbab nggak salah dibenci juga ya. Kenapa? Karena memang Tuhannya bukan Allah ya. Jadi hati-hati kita terjerumus dalam kebencian terhadap Islam ini model apa saja, karena itu bukti bahwa masih ada ya keimanan kepada Allah yang berarti tidak utuh ya. Apakah lebih kepada hawa nafsu, apakah kepada atasan, apakah kepada pemikiran ya, sehingga harus apa kepada harta ya. Berapa banyak di negeri ini orang yang karena gila jabatan, gila harta, rela dia menyakiti Islam, menyakiti kaum muslimin ya. Bahkan dijadikannya sebagai sebagai profesi ya. Itu tidak terlepas karena di dalam dirinya tidak utuh Allah itu sebagai fokus keimanan. Masih ada yang lain yang harus diimani ya, tadi ya, masih lebih tunduk kepada harta, tunduk kepada jabatan dan sebagainya ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim ya. Sepertinya Tuhan-Tuhan selain Allah ya, yang mengantarkan manusia itu dihinakan oleh Allah, di mana Tuhan-Tuhan selain Allah dan penyembah-penyembahnya itu memang disatukan masuk neraka ya. Dan itu diungkapkan di surat Al-Furqan, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ya. Dikumpulkan mereka ya. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu sepertinya mendapat kehormatan karena Allah sebut dengan syurakai ya.
istilahnya mana nih yang Tuhan-Tuhan yang dulu menjadi saingan saya, ya, syurokai, ya. Para ulama menggambarkan mulia banget tuh ya saingan-saingan sampai disebut saingan saya, ya. Ya. Tapi maksud aslinya justru untuk menghinakan Tuhan-Tuhan itu sendiri, ya. Menghinakannya dengan istilah tahakkum, ya. Menghinakan yang bersifat merendahkan, ya, baik Tuhan-Tuhan itu sendiri maupun para penyembahnya, ya, atau para pendukung-pendukungnya, ya. Bagaimana pemahamannya bisa begitu, ya? Ya seharusnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggap oleh manusia sebagai pesaing Allah, ya, harusnya gagah juga dong, ya. Ya, ngelawan kek, ya, atau membantah kek, atau apa kek, ya. Yang ada, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu nasibnya sama pelik sama pendukung-pendukungnya, ya. Ya. Sama disiksa, sama-sama nggak berdaya, sama-sama hancur, atau mungkin kalau syuraka yang dalam bentuk apa, dalam bentuk berhala-berhala, ya mungkin setelah dibakar ya habis, ya. Tapi manusianya nggak habis-habis, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan littahakkum, ya. Jadi untuk menghinakan Tuhan-Tuhan selain Allah itu sendiri dan sekaligus pendukungnya, ya. Ibaratnya katanya saingan Allah, kok sekarang nggak berkutik sama sekali, ya. Kok sekarang hina banget, ya. Kok sekarang jangankan membela para pendukungnya, membela diri sendiri juga nggak bisa, ya. Namanya juga benda, namanya juga makhluk, ya. Apalah artinya di hadapan dahsyatnya api neraka, ya. Sehingga seharusnya ayat ini bagi manusia secara umum, ayat ini nggak mungkin manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin menuhankan Tuhan yang kemudian nanti Allah katakan thumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tusyaqquna fihim, ya. Ya. Maka orang-orang ahli ilmu akan berkomentar terhadap suasana ini, ya. Kata ahli ilmu itu, qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Sungguhnya hari ini, sungguhnya kerendahan hidup, ya, kerendahan harga diri, kerendahan mental, ya, berlaku, ya, hari ini. Begitu juga siksaan wasu bagi semua orang-orang kafir, ya. Jadi ada sebuah ikrar, ya, sebuah pernyataan bagaimana mereka ikut merasakan atau ikut mengetahui peristiwa yukhzihim tadi, ya. Sehingga ini semacam menjadi pengobatan. Dulu kami yang disakiti, dulu kami yang ditindas, dulu kami yang kerjain dari ekonomi, kerjain dari jabatan, kerjain terus lah. Yang penting jangan sampai umat Islam itu berdaya, ya. Sekarang mereka nggak punya kekuatan apa-apa menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang dimaksud utul ilma di sini secara umum adalah orang-orang beriman, ya. Tapi Allah lebih ungkapkan dengan utul ilm, ya, untuk menunjukkan bahwa aslinya setiap orang beriman itu harus berilmu, ya. Ya, karena bagaimana dia bisa menghadapi kejahatan orang kafir kalau nggak pakai ilmu, ya. Dengan ilmu lah, apakah jadi lebih sabar, dengan ilmunya bisa bertahan dan seterusnya, ya. Nah, jadi sekaligus ayat ini menekankan, ya,
konsekuensi ahlul iman harus menjadi ahlul ilm ya. Karena itu perintah mencari ilmu itu luar biasa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Terlebih perintah yang berilmu harus bagi-bagi ilmu ya, agar jangan di atas bumi ini ada orang nggak kenal Allah, nggak kenal hari akhirat, nggak kenal pertarungan ahlul iman wal kufur, hanya masalah nggak punya ilmu ya. Ataupun punya ilmu yang nggak terkait dengan agamanya ya. Punya seilmu tapi ilmu bikin kue ya. Kue apa aja tahu ilmunya ya. Kue masak, ilmu masak misalnya tahu ya. Tapi kira-kira ilmu terkait dengan keimanannya, konsekuensi imannya, gimana nasib ahlul iman, gimana nasib ahlul kufur, nggak punya semua. Intinya karena nggak belajar Al-Quran. Karena itu orang-orang beriman saat itu diistilahkan utul ilm. Sekaligus ini menjunjung orang-orang beriman yang senantiasa nggak bosan-bosan menyerap ilmu ya. Terlebih yang nggak bosan-bosan mengajarkan lagi karena dia tidak ingin umat ini buta terhadap Al-Quran, buta terhadap Allah ya, terhadap kejahatan orang kafir dan lain sebagainya yang semuanya dijelaskan oleh Al-Quran ya. Semoga jamaah tafsir markas Quran ini terus diberi kebetahan ya, diberi nggak ada bosan-bosannya untuk mengkaji Al-Quran ini ya. Sekelas Imam Mujahid itu siapa? Mujahid itu murid andalannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Itu belajar tafsirnya sampai hatam 3 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi ya. Gimana dengan kita ya? Kalau kelas kita bukan 3 kali lagi kali ya, 300 kali ya. Kalau gurunya sahabat ya 3 kali ya udah mantap gitu ya. Kalau kita ya harus lebih dari 3 kali ya, paling enggak kalau buat minimalis 3 kali 3 9 kali ya. Nah, karena itu nggak usah sedih lah kalau kita kan di markas ini masya Allah ya, kita bisa sampai An-Nahl ini gara-gara apa dulu ya? Gara-gara mengawali dari surat Yusuf, dari Yusuf lanjut Ar-Ra'd lanjut ke Ibrahim, dari Ibrahim lanjut ke Al-Hijr, akhirnya Allah sampai mempertemukan kita An-Nahl ini ya. Kalau di Al-Hikmah dari sekarang udah sampai Al-Maidah. Awalnya karena ngawali dari Al-Baqarah ya. Sebelumnya selesai dulu 5 juz terakhir dari Al-Ahqaf sampai juz 30, kemudian dari awal ya. Tentu kalau ditanya masih membekas enggak ya itu ya. Sudah pasti pada senyum-senyum aja ya. Ya gimana nggak pernah belajar ya. Yang sudah belajar saja tingkat pembekasnya tentu nggak banyak ya. Apalagi yang nggak belajar ya. Kecuali dari yang belajar masih mau mencatat, nah itu masih agak banyak bekasnya ya. Kecuali yang mau murojaah ngulang-ulang lagi tambah banyak bekasnya. Apalagi yang mau mengajarkan lagi pada orang lain tambah banyak, bahkan bisa bertambah dari yang dia pelajari ya. Itulah pentingnya mengapa Allah mengungkapkan ahlul iman harus menjadi utul ilm, orang yang diberi ilmu, karena memang dia melihat Islam itu bukan sekedar diyakini, tapi al-Islam huwal ilm. Quran itu bukan sekedar dibaca, walaupun Quran sendiri punya bacaan. Al-Quran huwal ilm, Quran itu ilmu ya. Setiap yang dipelajari jadi ilmu, jadi informasi ya. Tadi kita belajar cuma gara-gara summa saja, oh ternyata maksudnya ke sana, maksudnya ke sini ya. Yang secara bahasa disebut at-tarakhi ya, sebuah proses ya. Proses balasan, proses pahala ya.
dan lain sebagainya. Juga Allah katakan di surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi yang bisa betul-betul beriman kepada Allah orang yang berilmu, sehingga harus dikejar ilmu itu, ya, harus dibelan-belanin istilahnya. Apa aja demi ilmu, ayo kita belan-belanin, ya. Jadi yang nggak belan-belanin itu biasanya yang susah dapat ilmunya, ya. Kata para ulama, yang susah dapat ilmu itu orang yang mustahyin wa mustakbir, ya. Orang yang beralasan malu dia mau nyari ilmu, saya nggak pakai kapasitas, saya nggak pantas, ya. Itu susah dapat ilmunya, ya. Kalau mau dapat ilmu harus, ya, melepaskan dari perasaan-perasaan itu, harus bisa mengatakan, biar orang menyebut saya ini terlalu awam, biar orang menyebut saya ini, yang penting, ya, semuanya ini saya dapat ilmu. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong, ya. Wah, saya nanti jadi muridnya si dia dong, wah saya jadi temannya si dia, ya. La ta'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Maka yang dimaksud orang-orang kafir yang disiksa di ayat ini, ya, maka para ahli tafsir mengingatkan bahwa ayat 28 ini bukan kelanjutan ucapan utul ilma katanya, ya. Jadi ucapan utul ilma itu cukup sampai alal kafirin saja. Innal khizyal yawma wassu'a alal kafirin titik. Maka Allah sendiri yang menjelaskan kriteria kafirin yang disiksa itu, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang kafir yang nanti akan dicabut nyawanya oleh malaikat, ya. Ya, sebagaimana di surat Al-Anfal, ya, ya, bahwa orang kafir itu, orang musuh Islam itu, dalam proses kematiannya selalu dikerjain oleh malaikat, ya. Jadi kalau kita baca Al-Anfal di ayat yang ke 50, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum, ya. Padahal tugasnya mencabut nyawa, ya nyambut nyawa aja, tapi Allah katakan enggak, sebelum nyambut nyawa ditabokin dulu wajahnya itu, yadribuna wujuhahum, ya. Begitu juga bagian belakangnya, wa adbarahum, ya, sambil diucapin wadzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil abid. Juga di ayat ini, ya, orang-orang kafir yang dimaksud yang orang-orang kafir yang dimatikan oleh malaikat, ya. Dan orang-orang kafir itu banyak melakukan dosa, zalimi anfusihim, ya. Saat itu pun mereka menyerah, ya. Saat proses sakaratul maut itu mereka menyerah, udah kita berdamai aja lah, ya, istilahnya saya kapok lah, saya nggak bakalan nyakitin kaum muslimin lagi, nggak akan menghinakan Islam lagi dan seterusnya. Zalimi, ya, fa'alqaus salama, ya. Sehingga mereka mengatakan ma kunna na'malu min su, kita nggak bakal berbuat jahat lagi lah, ya, kita berdamai, ya. Dijawab oleh malaikat, bala, ya, bohong kamu, nggak mungkin, ya, kamu akan menepati ungkapan-ungkapanmu itu, pasti kamu nanti jahat lagi, ya. Innallaha alimum bima kuntum ta'malun, ya. Allah Maha tahu, ya, apa yang kamu lakukan dahulu, ya. Apa yang dimaksud
malaikat mengatakan begini, innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Ya. Artinya saya menyiksa kalian ini bukan kemauan saya, tapi karena ada rekomendasi dari Allah yang maha tahu. Innallaha alim. Ya. Ya. Allah maha tahu siapa kalian. Ya. Ya. Sekarang aja sok damai-damai falqawussalam maupun anak malu minsu. Ya. Padahal kalau dikembalikan lagi ke dunia juga pasti jahat lagi. Ya. A'udzubillah fadkhulu abwaaba jahannam. Ya. Ya, setelah dihinakan oleh malaikat itu, akhirnya dipersilahkan untuk masuk neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Ya, mereka itulah tempat yang terjelek bagi orang-orang yang sombong. Ya. Ya, sesuai yang kita jelaskan kemarin, mutakabbirin, orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagaimana sikap orang-orang bertakwa? Ya. Ya. Itulah orang kafir. Orang-orang bertakwa, sikap-sikapnya, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Ya. Akan terlihat bagaimana sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Ya. Ketika ditanya, ya, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian, mereka menjawab qalu khaira. Ya. Jadi mereka langsung menyebut Al-Quran itu langsung dengan manfaatnya. Ya. Ya. Jadi tidak mengatakan menurunkan Quran yang di dalamnya ada khair, bukan begitu. Ya. Ya. Tapi Quran itu sendiri memang ada khair. Ya. Mau dibully oleh orang kafir ya khair, ya. Ya, ibaratnya kayak emas itu, ya, mau ditaruh di comberan berharga, ya. Ya, begitu seharusnya. Mau dibully, mau dicaci orang, mau dihinakan orang, dia tetap Quran itu kebaikan bagi manusia. Qalu khaira, maka siapa yang bisa merasakan Al-Quran itu sebuah kitab yang otomatis khair adalah orang yang selalu berbuat baik di dunia ini. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya. Inilah pentingnya, kalau antum masih ingat bacaan antum di Anda pun bisa menjadi hafiz Quran, ya. Saya ungkapkan di situ, hakikat menghafal Quran itu hakikatnya adalah menjadikannya sebagai sarana pemicu amal soleh. Ya. Kalau sudah tahu menghafal Quran, kita harus merasa nggak mungkin saya menghafal Quran tapi saya nggak katakan nggak sholat berjamaah. Ingin menghafal Quran tapi tidak qiyamul lail. Ingin menghafal Quran tapi sholat Jumatnya terlambat melulu atau datangnya pas menjelang khatib naik melulu. Ya. Ingin menghafal Quran, hadir Jumat itu, semoga Allah segera mengembalikan kita ke masjid sholat Jumat. Hadir Jumatnya minimal sejam lah, ya. Ya. Syukur bisa 4 jam sebelum Jumat udah hadir, biar betul-betul terasa fas'au ila dzikrillah. Ya. Jadi inilah yang harus menjadi evaluasi kepada para penghafal, ya. Kok saya susah sih ngafal. Jangan-jangan Anda kurang lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, kurang amal soleh, ya. Padahal Quran itu identik dengan amal soleh, ya. Karena amal solehnya kurang, nggak nyambung Qurannya, ya. Ya, sehingga itu bisa dijadikan evaluasi, ya. Jangan kurang amal soleh ini sehingga semangat melulu menghafal, ya. Semangat sehari malas sebulan, ya. Semangat sebulan malah setahun. Ini sudah nggak sehat kalau semangatnya seperti itu.
Baik. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang kedua, orang akan merasakan hakikat Quran itu identik dengan khair kalau beriman kepada hari akhirat. Wala darul akhirati khair. Ya. Dan negeri akhirat itulah yang terbaik. Wala ni'ma darul muttaqin. Itulah sebaik-baik negeri orang-orang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena akan menikmati surga Aden, jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan masuk di dalamnya, tajri min tahtihal anhar. Ya. Semoga masih ingat ya, kajian ada tajri min tahtihal anhar, ada kajian tajri tahtahal anhar. Ya. Jadi kalau min tahtihal anhar itu sungai-sungai yang spesial, karena ya, dari situlah mulai air bersumber. Berarti ya, kalau di dunia saja, kalau airnya itu baru keluar dari sumbernya, dialah yang terjernih, terbersih, ya, tersegar, langsung bisa diminum. Tapi kalau udah melewati sekian banyak sungai, ya udah. Lahum fiha ma yasha'un, mereka akan menikmati apa saja yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah akan membalas orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah 10 menit ayat yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Semoga insya Allah terus membuat kita betah menikmati Al-Quran ini sampai Allah memberikan kita berbagai macam pengetahuan terhadap Al-Quran ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.